Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat determinan. Yaitu determinan pada matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Mengapa perlu bagi kita untuk memahami sifat-sifat determinan? Ini untuk memudahkan kita menentukan atau mencari nilai determinan dari matriks tersebut. Dengan kata lain, memahami sifat determinan itu jalan pintas. Tidak butuh perhitungan yang rumit untuk mencari determinan suatu matriks. Untuk sifat yang pertama, yaitu baris atau kolom 0. Jika ada matriks persegi, yaitu matriks A, memiliki satu baris penuh atau satu kolom penuh, unsur-unsurnya itu adalah 0. Maka determinan dari matriks tersebut adalah 0. Contoh di sini, matriks A dengan unsur-unsur 1, 2, 3, baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 0, 0, 0. Ini baris kedua. Baris ketiga 4, 5, 6. Karena baris kedua itu 0, 0, 0, seluruh unsur-unsurnya 0, maka determinan dari matriks A adalah 0. Kemudian sifat yang kedua, baris atau kolom yang sama, identik, unsur-unsurnya sama, tidak ada perbedaan, maka nilai determinan dari matriks tersebut 0. Syarat dari sifat kedua ini, dua baris atau dua kolom yang identik. Perhatikan contohnya untuk matriks B, unsur pada baris pertama itu sama dengan unsur-unsur pada baris ketiga. Yaitu 147 pada baris pertama, baris kedua juga 147. Maka determinan dari matriks B ini nilainya 0. Jadi dua baris atau dua kolom yang identik itu terserah letak barisnya, bisa pada baris pertama, baris kedua, baris kedua dengan baris ketiga, Yang penting unsur-unsurnya sama. Misal juga untuk matriks C di sini ada dua kolom yang sama, misalnya 3, 4, 7, 6, 2, 2, 1, 5, 5. Maaf, yang ini 4 ya. Di sini kolom kedua sama dengan kolom ketiga. Jadi dari determinan dari matriks C itu 0, karena memenuhi dari sifat kedua, baris atau kolom yang sama. Jadi ini memudahkan kita untuk mencari nilai determinan kalau kita mengetahui ada dua baris atau dua kolom yang memiliki unsur-unsur yang sama.
Jadi kita lanjut di sifat ketiga. Sifat ketiga adalah jika sebuah matriks, entah itu matriks segitiga, segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, ya, maka determinannya adalah perkalian semua elemen pada diagonal utama. Ya, jadi perhatikan matriks tersebut, apakah dia termasuk matriks segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal. Maksud dari segitiga atas itu semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Ya. Jadi yang di atas tidak 0. Matriks segitiga bawah semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Kita perhatikan contoh ketiga, ya, ada matriks C. Ya, ini yang disebut matriks segitiga atas. Ya, unsur-unsurnya ya tidak 0. Ya. Yang di bawah diagonal itu semua 0. Jadi ini matriks segitiga atas. Maka untuk mencari nilai determinan dari matriks C ini, kita tinggal mengali unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama, ya, yaitu 5, 4, dan min 1. Tinggal dikali. Ya, 5 kali 4 kali min 1 hasilnya 20. Jadi nilai determinan dari matriks C adalah min 20. Ya. Saya kasih contoh lagi untuk matriks D. Misal matriks D itu matriks segitiga bawah. Segitiga bawah berarti semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Misalnya 1, 3, 7. Berarti unsur-unsur yang di atas adalah 0. Ini adalah matriks segitiga bawah. Perhatikan dari nilai atau unsur-unsur yang ada pada diagonal utama. Jadi untuk mencari nilai determinan dari matriks D itu tinggal kali unsur-unsur pada diagonal utama. 1 kali 3 kali 7 hasilnya 20, 21. Jadi nilai determinan matriks adalah 20, 21. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Ya, sifat transpos. Ya. Determinan sebuah matriks A, ya di sini matriks A sama dengan determinan dari transpos. Ya, nilai transposnya ya, matriks A transpos. Ya, ini ya nilai determinannya sama ya. Ya, walaupun sudah ditranspos dari matriks asalnya. Ya, perhatikan untuk matriks C, ya, A dengan unsur-unsur A, B, C, dan D. Maka determinannya ya kita sudah tahu ya, cara menghitungnya yaitu perkalian diagonal dikurangkan dengan perkalian yang utama dikurang diagonal samping, yaitu AD dikurang BC. Maka kalau kita transpos dari matriks A ya, menjadi matriks A transpos, ya, yaitu penukaran antara baris dan kolom. Ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini ya, kalaupun sudah ditukar, maka nilai determinannya tetap ya sama.
Ini sama dengan yang ini. Ya. Cara mencari determinan untuk matriks A dengan determinan matriks A transpose itu sama hasilnya. Ya, saya kasih contoh matriks B dengan unsur-unsur 3, 5, 2, ya, 4. Ini determinannya. 3 kali 4 dikurang 2 kali 5. Hasilnya 12 kurang 10. Ya, 2. Ya, kalau kita transpose menjadi matriks B transpose, kita tukar 3, 5, 2, 4. 3 kali 4 dikurang 2 kali 5 sama dengan 12. Maaf, ini kurangnya, ada kurangnya. Ya, 12 dikurang 10 hasilnya 2. Jadi sama ya. Ya, walaupun sudah ditranspos, ya nilai determinannya sama. Jadi ini sifat yang keempat. Kemudian kita lanjut sifat yang ke-5, perkalian skalar. Ya. Jika matriks A dikali dengan skalar angka, ya K misalnya KA, maka determinannya adalah determinan K kali A sama dengan K pangkat N kali determinan A, di mana N adalah ukuran, ya, N adalah ukuran matriksnya. Kalau 3 kali 3 berarti N-nya 3. Kalau 4 kali 4 berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 4 ya. Ya, jadi sebuah matriks kalau kita kalikan dengan sebuah skalar, ya, sebuah angka, ya, maka determinannya itu ya K pangkat N dikali determinan A untuk matriks A. Contoh di sini, jika A berukuran 2 kali 2, ya, determinan A sama dengan 10, ya, ini yang diketahui ya. Maka determinan untuk 2 kali A sama dengan 2 pangkat 2 dikali determinan A sama dengan 4 kali 10, hasilnya 40. Nah, saya kasih contoh yang lain, misalnya matriks B 1, 2, 3, 4. Ini determinan dari matriks B 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. Hasilnya berapa? Min 4 dikurang 6 berarti min 2. Sekarang kalau ditanyakan berapa determinan untuk matriks tiga B, ya. Rumusnya ya 3 pangkat N, ya N-nya tadi di sini, ya, ukuran dari matriksnya 2 kali 2 berarti N sama dengan 2, berarti 3 pangkat 2 dikali determinan B,
Ya, ini sama ya, penulisan determinan itu sama dengan tanda mutlak atau tanda garis kanan kirinya ya. Sama deh. Jadi kita lanjut. Jadi 3 pangkat 2 dikali berapa untuk determinan B, yaitu min 2. 3 pangkat 2 9. Ya, 9 kali min 2. Berarti min 8 min 18. Ya, jadi ini ya, untuk mencari determinan sebuah matriks yang telah dikalikan dengan sebuah skalar atau angka, maka rumusnya kita menggunakan yang ini ya. Ya, determinan KA sama dengan K pangkat N, ya, di mana K ini skalarnya, N itu adalah ukuran matriksnya dikali hasil determinan A. Ya, berarti kita mencari dulu determinan A baru menggunakan rumus ini. Ya, baik, sekira cukup. Untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas 5 dari sifat-sifat determinan. Yang pertama, ya, sifat yang pertama baris atau kolom 0. Ya, maka nilai determinannya adalah 0. Ya. Dengan syarat semua unsur-unsur pada baris tersebut 0 atau pada kolom tersebut adalah 0. Baris atau kolom yang sama, ya, memiliki unsur-unsur yang sama, ya, maka jika dua baris atau dua kolom jika matriks tersebut memiliki dua baris atau dua kolom yang sama, ya, yang unsur-unsurnya sama, maka determinannya 0. Kemudian yang ketiga, matriks segitiga. Ya, kita cara mencari nilai determinannya yaitu, ya, dengan mengalihkan saja unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama. Sifat yang keempat adalah transpose. Ya, nilai determinannya sama. Ya, sebuah matriks jika ditranspose maka, ya, nilai determinannya sama dengan sebelum ditranspose. Ya. Yang terakhir, bahwa perkalian skalar suatu matriks untuk mencari nilai determinannya, ya, kita bisa menggunakan rumus yang ini, determinan KA sama dengan K pangkat N dikali determinan A, di mana K itu nilai skalarnya, ya, dan N itu adalah ukuran dari matriksnya. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.